Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna yassir lana umurana. Sabek iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang membuat kita itu bingung bagaimana cara kita untuk membacanya. Di antara kalimat-kalimat tersebut adalah awal pada tiap surat. Ya, seperti awal surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, dan juga surat Al-A'raf, surat Yunus, Hud, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah dan bagaimana cara kita membacanya? Taib. Pertama, apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah huruf yang dibaca sesuai dengan ejaannya masing-masing. Ya. Kita ambil contoh awal surat Al-Baqarah, yaitu alif lam mim. Nah, di dalam ayat ini maka tertulis alif lam mim. Maka kita cara membacanya adalah kita eja alif satu, kemudian lam, kemudian mim. Nah, itu cara membaca huruf muqatta'ah. Jadi kita eja satu persatu, bukan kita baca sesuai dengan harokat alama, bukan, tetapi alif, kemudian lam kita eja dengan lam, dan terakhir adalah mim, maka kita baca sesuai dengan ejaan, yaitu mim. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah. Jadi huruf-huruf yang seperti itu kita baca, kita eja sesuai dengan ejaannya. Begitu juga pada huruf-huruf muqatta'ah yang lainnya yang terdapat pada surat seperti surat Al-Imran, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, dan seterusnya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan bahwa istilah lain daripada huruf muqatta'ah yang biasa dikenang dalam ilmu tajwid adalah fawatihus suwar. Ya, fawatihus suwar. Kenapa disebut dengan fawatihus suwar? Karena huruf-huruf ini adalah sebagai pembuka daripada surat. Nah, maka disebut dengan fawatih. Fawatih adalah jamak daripada fatihah. Fatihatun, fatihatani, fawatih. Maka huruf muqatta'ah ini dalam istilah tajwid disebut juga dengan fawatihus suwar. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita membaca huruf muqatta'ah ini? Baik. Di dalam ilmu tajwid, huruf muqatta'ah ya, itu ada hukum bacanya.
ya, disebut dengan mad lazim harfi. Ya, mad lazim harfi. Kenapa disebut harfi? Karena hurufnya kita baca sesuai dengan ejaannya. Per huruf kita baca, bukan satu kalimat per kalimat, tidak, tetapi kita baca huruf demi huruf. Maka disebut dengan mad lazim harfi. Nah, mad lazim harfi ini ya, hukum bacanya itu lazim. Jadi wajib dibaca panjang. Lazim itu artinya wajib. Jadi wajib dibaca panjang. Seberapa panjang? Sepanjang 6 harokat ya, sepanjang 6 harokat. Jadi hukum bacaan mad lazim harfi adalah wajib dibaca 6 harokat. Namun apakah semuanya dibaca 6 harokat dari setiap alif lam mim, atau dia ada pembagiannya? Ya, tentu di sana ada pembagian daripada mad lazim harfi ini. Oke, di sana ada tiga bagian mad lazim harfi. Ada yang dibaca ya, ada yang dibaca sepanjang 6 harokat ya. Itu jumlah hurufnya ada 8, terkumpul pada kalimat yang berbunyi kam asal nakos. Hurufnya ada 8. Kam, kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shad. Kemudian ada lagi mad lazim yang dibaca tidak 6 harokat, tetapi hanya dibaca 2 harokat saja, yaitu seperti mad tabi'i. Kapan? Ketika dia hanya memiliki 2 huruf. Dan yang dibaca sepanjang 2 harokat saja itu berjumlah 5 huruf, terkumpul pada kalimat hayyun tohirun. Hayyun tohirun ya, hayyun tohirun. Jadi ada ha, ada ya, ada to, ada ha, dan yang terakhir ada ro. Dan 5 huruf inilah ketika kita berjumpa dalam membaca Al-Quran, di huruf muqatta'ah dia hanya dibaca 2 harokat saja, tidak dibaca panjang, dan biasanya dia tidak dikasih tanda bendera. Dan yang terakhir dia tidak dibaca 6 harokat, tidak juga dibaca 2 harokat, yaitu seperti mad tabi'i, melainkan dia hanya dibaca tidak panjang. Tidak ada panjang, yaitu 1 huruf saja berbunyi, atau hurufnya adalah alif. Jadi alif ini tidak dibaca panjang. Alif tidak dibaca panjang. Dan seluruh huruf-huruf mad lazim harfi ini semuanya terkumpul pada 1 kalimat panjang yang berbunyi silhu suhairan man qata'ka dzashtahar. Silhu suhairan man qata'ka. Nah, itu sampai situ. Itu semua huruf-huruf dari 8 huruf, kemudian ditambah 5 sama dengan 13, kemudian ditambah 1 yaitu alif, semuanya berjumlah 14 huruf. Baik. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya seperti berikut. Yang pertama yang dibaca panjang ya, yaitu kam asal nakos, seperti pada surat Maryam. Surat Maryam. Di situ awalnya disebut ka ha ya a sod. Tulisannya seperti itu. Tetapi ketika membaca tidak. Kita baca sesuai dengan ejaan kaf
ha ya ain shad. Nah, kafnya panjang sepanjang 6 harokat, haknya tidak dibaca panjang 6 harokat, tetapi dia 2 harokat sama dengan ya, karena dia masuk ke dalam huruf yang bacanya mad tabi'i dalam kalimat hayyun tohur. Hayyun tohur, di situ ada ya dan juga ada ha, sedangkan ain dan shad itu masuk ke dalam huruf kam asal naqos, ya, ada shadnya, ada juga ainnya, maka ain dan shad di situ dibaca panjang. Kaf ha ya ain shad. Nah, ketika di situ, ini ada catatan lagi ketika membaca ain, ya. Huruf ain ketika kita eja, huruf terakhirnya adalah nun secara pengucapan, tidak secara tertulis, ya. Ain ada nunnya di sana. Nah, karena nun itu sukun, ketemu huruf shad, maka di akhirnya itu nunnya menjadi samar karena nun sukun ketemu huruf shad, sama dengan huruf hukum tajwid pada awal-awal. Nun sukun ketemu shad, hukum bacanya adalah ikhfa, maka kita juga baca dengan cara mendengungkan ain shad. Nah, dibaca dengung, tetapi catatannya adalah dengungnya ini setelah 6 harokat di ain. Kalau sudah 6 harokat baru kita masuk ke dengung ain shad. Nah, begitu. Jadi tidak langsung ain, enggak, salah. Langsung panjang dulu baru masuk ain shad. Kalau langsung masuk berarti itu bacaannya masih keliru, perlu diperbaiki lagi. Oke, itu satu contoh. Kemudian contoh berikutnya adalah di hamim, ya, ada lagi hamim. Hamim. Nah, hamim, haknya dia tidak dibaca 6 harokat karena masuk ke dalam hayyun tohurun, ada haknya di situ, maka dibaca 2 harokat mad tabi'i, hamim. Nah, sedangkan mim masuk ke dalam kam asal naqos, maka dibaca 6 harokat. Nah, kemudian setelahnya ain sin qaf. Nah, di situ juga sama. Ketika kita mau ucapkan ain, terakhirnya nun, ketemu sin, juga nanti di akhirnya ada dimasukkan ke dalam sin. Namanya bacaan ikhfa. Kemudian sin juga terakhirnya nun. Nah, maka ketika membaca sin di ujungnya itu harus dikasih ikhfa. Nah, ikhfanya ditahan dulu, jangan buru-buru. Sin qaf. Nah, ada panjang 6 harokat, juga ada dikasih setelah itu ikhfa, ya, untuk ikhfanya. Untuk ikhfanya. Oke. Nah, sekarang mad lazim harfi ini terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2. Ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Yang mukhaffaf itu ketika tidak ada idgham. Nah, tidak ada bacaan idghamnya, yaitu memasukkan huruf ke huruf setelahnya. Nah, tadi contoh daripada kaf ha ya ain shad, juga hamim ain sin qaf, itu tidak ada idghamnya, tidak ada memasukkan huruf ke huruf selanjutnya. Nah, tetapi contoh
untuk yang idgham yaitu mad lazim harfi al-musaqqal itu ada di surat Al-Baqarah, yaitu alif lam, panjang lamnya 6 harokat, lam, setelah 6 harokat baru masukin lam mim. Nah, itu yang namanya, yang dimaksud dengan mad lazim harfi al-musaqqal, karena dia memasukkan dari lam mimnya huruf lam dengan mimnya huruf mim. Nah, itu dimasukkan karena mim ketemu mim, satunya sukun, satunya juga berharokat, dimasukkan, sama dengan hukum bacaan idgham mimi, idgham mim. Demikian pembelajaran tentang huruf muqatta'ah atau juga disebut dengan fawatihus suwar. Nah, harapannya adalah sahabat Quran semuanya dimanapun berada bisa mempraktekannya, bisa mengamalkannya. Jadi ketika membaca Al-Quran, bacaannya lebih baik lagi, bisa lebih sempurna lagi sesuai dengan tuntunan dan tuntutan tajwid. Tuntutan tajwid. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia sungguh telah berdosa. Oke, apalagi sekarang kita sudah mau masuk bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini dikenal sebagai bulan Al-Quran. Maka dari itu sahabat Al-Quran semuanya harapannya terus bersama Al-Quran dimanapun kapanpun berada. Sekian, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.